Perkenalkan, nama saya Rizka Dwimbana dengan NIM A40123025. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan memaparkan materi mata kuliah perkembangan peserta didik mengenai materi yang pertama, yaitu memahami perkembangan fisiologis dan psikologis peserta didik dalam bingkai budaya Indonesia dalam konteks kehidupan global yang beradab. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Yang pertama, kohort. Perkembangan kohort adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana sekelompok orang yang lahir pada waktu yang sama tumbuh dan berkembang seiring waktu dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kohort ada 5. Yang pertama, faktor biologis. Faktor biologis seperti nutrisi, kesehatan, dan genetika dapat mempengaruhi perkembangan kohort tertentu. Yang kedua, faktor lingkungan fisik. Faktor lingkungan seperti sanitasi lingkungan yang kurang baik, kurangnya sinar matahari, paparan radioaktif, zat kimia tertentu, dan lingkungan yang tidak sehat dapat mempengaruhi kesehatan anak dan memperlambat perkembangan mereka. Yang ketiga, faktor ekonomi. Faktor ekonomi atau status ekonomi yang kurang baik dapat mempengaruhi perkembangan anak dalam kohort tertentu, seperti mempengaruhi kesempatan dan kemampuan mereka untuk mencapai tujuan pribadi dan profesional. Yang keempat, faktor kultural. Faktor kultural seperti kepercayaan nilai-nilai budaya dapat mempengaruhi perkembangan anak dalam kohort tertentu. Yang kelima, faktor edukatif. Faktor edukatif seperti akses ke pendidikan dan dukungan pendidikan dapat mempengaruhi perkembangan anak dalam kohort tertentu. Selanjutnya, life event. Life event adalah peristiwa yang dapat mempengaruhi perkembangan anak. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan life event. Yang pertama, kebudayaan. Kebudayaan yang berbeda dapat mempengaruhi perkembangan peserta didik dalam konteks life event. Yang kedua, perkembangan peserta didik dari dalam individu. Faktor ini mencakup kematangan fisik dan psikologis peserta didik seperti kesehatan, nutrisi, dan genetika. Yang ketiga, efek kohort. Efek kohort adalah efek yang terjadi karena peserta didik tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sama. Yang keempat, lingkungan sosial. Lingkungan sosial dapat mempengaruhi perkembangan peserta didik dalam konteks life event. Yang kelima, pola asuh. Pola asuh yang positif dan mendukung dapat mempengaruhi perkembangan peserta didik dalam konteks life event. Yang keenam, teknologi. Teknologi dapat mempengaruhi perkembangan peserta didik dalam konteks life event. Selanjutnya, C. Significant others. Significant others adalah pribadi-pribadi dalam lingkungan dekat yang memberikan pengaruh psikologis pada seseorang. Jika significant others kita menerima, menghormati, dan menyenangi keadaan diri kita, maka kita akan cenderung bersikap menghormati dan menerima diri. Beberapa aspek perkembangan ini meliputi: yang pertama, coaching based support. Coaching based support dari orang-orang penting dalam kehidupan peserta didik dan dapat mempengaruhi perkembangan peserta didik. Yang kedua, lingkungan psikososial. Lingkungan psikososial seperti status ekonomi, keluarga, stres orang tua, dan paparan lingkungan lainnya dapat mempengaruhi perkembangan emosional dan perilaku peserta didik. Yang ketiga, keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi dapat mempengaruhi perkembangan psikologis mereka. Yang keempat, pola asuh. Pola asuh yang positif dan mendukung dapat mempengaruhi perkembangan psikologis peserta didik. Yang kelima, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah juga dapat mempengaruhi perkembangan psikologis peserta didik. Selanjutnya kita beralih ke materi yang kedua, yaitu menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualisme, dan kebebasan untuk memilih.
Terdapat dua bagian, yaitu metode dan instrumen riset perkembangan. Metode dan instrumen riset perkembangan sangat bergantung pada tujuan penelitian, subjek yang diteliti, dan pernyataan penelitian yang diajukan. Metode dan instrumen riset perkembangan digunakan untuk mengumpulkan data dan menganalisis perkembangan individu atau kelompok dalam berbagai aspek kehidupan, seperti perkembangan fisik, kognitif, emosional, sosial, dan psikologis. Selanjutnya bagian metode riset perkembangan. Metode yang pertama yaitu metode korelasi. Penelitian korelasi adalah suatu penelitian untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan dua variabel atau lebih tanpa adanya upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut sehingga tidak dapat memanipulasi variabel. Korelasi mengukur sejauh mana perubahan dalam satu variabel berkaitan dengan perubahan dalam variabel lainnya. Metode yang kedua, metode eksperimen. Metode eksperimen adalah metode penelitian dalam psikologi perkembangan dengan melakukan kegiatan-kegiatan pada anak untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat dan memahami bagaimana perubahan dalam satu variabel dapat mempengaruhi variabel lainnya. Yang ketiga, metode cross-seksional. Metode cross-seksional adalah salah satu pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami perbedaan antara kelompok individu yang berbeda usia pada satu titik tertentu. Pendekatan ini berfokus pada pengumpulan data pada satu waktu tertentu untuk membandingkan karakteristik atau perilaku individu dalam kelompok berbeda yang mewakili berbagai usia atau kelompok demografis. Yang keempat, metode longitudinal. Metode longitudinal adalah cara menyelidiki anak dalam jangka waktu yang lama. Misalnya mengikuti perkembangan seseorang dari lahir sampai mati, atau mengikuti perkembangan seseorang dalam sebagian waktu hidup, yaitu misalnya selama masa kanak-kanak atau selama masa remaja. Dengan metode ini biasanya diteliti beberapa aspek tingkah laku pada satu waktu atau dua orang yang sama dalam waktu beberapa tahun. Metode yang kelima yaitu metode sekuensial. Metode ini menggabungkan elemen dari metode longitudinal dan metode penelitian lainnya, seperti eksperimen atau studi potong lintang. Penelitian sekuensial menggabungkan data dari berbagai waktu dengan pendekatan kombinasi, biasanya untuk memahami perubahan seiring waktu dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tujuannya adalah untuk menggabungkan keunggulan dari berbagai metode penelitian untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Bagian yang kedua yaitu instrumen riset perkembangan. Yang pertama, instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data tersebut agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis, sehingga lebih mudah untuk diolah atau dianalisis. Yang kedua, instrumen laporan diri. Bentuk paling sederhana dari laporan diri adalah catatan harian atau log. Misalnya, remaja bisa saja diminta untuk merekam apa saja yang mereka makan setiap hari atau saat mereka merasa depresi. Tetapi terlalu percaya dengan laporan diri atau self-report bisa jadi merupakan tindakan yang tidak bijak karena banyak orang tidak memahami benar apa yang mereka pikirkan atau rasakan atau memang tidak tahu. Keunggulannya adalah dapat menyediakan informasi langsung tentang kehidupan, perilaku, dan pendapat seseorang. Sedangkan kelemahannya adalah partisipan yang mungkin tidak dapat mengingat informasi secara akurat atau mungkin mendistorsi respon dalam cara yang dapat diterima secara sosial. Yang ketiga, instrumen observasi. Jenis-jenis observasi. Yang pertama, observasi naturalistik. Observasi naturalistik berarti mengobservasi perilaku di lingkungan dunia yang sebenarnya tanpa disertai usaha untuk memanipulasi atau mengendalikan situasi tersebut.
Keunggulan dari observasi naturalistik adalah menyajikan deskripsi perilaku yang baik dan tidak memaksakan. Tata situasi tak alamiah yang dapat mendistorsi perilaku pada seseorang. Kelemahannya adalah kurangnya kontrol. Yang kedua, observasi laboratoris. Observasi laboratoris adalah observasi yang menggunakan intervensi untuk mengobservasi efek-efeknya dan mungkin untuk menguji teori. Keuntungan observasi laboratoris adalah peneliti memiliki kontrol yang lebih baik pada observasi naturalistik karena semua partisipan di bawah kondisi yang mengendalikan faktor sama. 4. Wawancara. Wawancara ada kalanya cara terbaik dan tercepat yang dapat ditempuh untuk memperoleh informasi mengenai orang lain, yaitu dengan bertanya langsung kepada mereka. Salah satu teknik yang digunakan adalah mewawancarai mereka secara langsung. Wawancara dapat digunakan untuk mempelajari berbagai jenis topik. Yang terakhir, studi kasus. Studi kasus adalah suatu pemeriksaan yang mendalam mengenai individu. Studi kasus juga memberikan informasi mengenai pengalaman dan dapat berfokus pada segala sesuatu yang akan membantu psikolog untuk memahami pikiran, perilaku, atau atribut lainnya dari seseorang. Itulah tadi sedikit pemaparan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.